Kan lalu kita sudah belajar terkait dengan perkenalan ya atau pendahuluan dari optik ya, di mana optik itu terdiri dari ada geometri ya, optik geometri, kemudian optik fisis ya, yang akan kita pelajari terkait itu karena ada satu lagi adalah optik kuantum dan itu tidak ada di dalam ranah kita ya di mata kuliah optik. Nah, kemarin juga kita sudah belajar ya berkenalan dengan apa itu bayangan maya, kemudian juga apa tuh bayangan nyata. Emang belum? Oh gitu. Sampai mana atuh kemarin? Oh, sampai sini ya. Pokoknya intinya yang pekan lalu mah ini baru perkenalan ya. Baru sebagai introduction bahwa di dalam optik itu kita nanti akan berkenalan dengan yang namanya bayangan, kemudian juga objek ya. Terus ada istilah nyata, ada istilah maya, ada istilah konvergen, ada istilah divergen. Itulah istilah-istilah yang nanti akan menjadi teman kita di mata kuliah optik ya. Maksudnya kok jadi teman kita, maksudnya pasti akan kita sebut-sebut, kita baca gitu ya kalimat-kalimat itu. Nah, untuk lebih kita menggali lagi dari yang kemarin ini baru introduction, pekan ini kita akan belajar langsung ke optik geometri. Masih ingat gak kemarin bedanya apa optik geometri teh dengan ini, dengan optik fisis? Ayo siapa yang masih ingat? Ya, apa tuh yang ini kalimatnya? Mempelajari suatu cahaya secara keseluruhan. Yaitu di optik fisis. Kalau optik geometri mempelajari cahaya sebagai satu sinar hanya diwakili oleh vektor ya. Nah, kalau di dalam optik fisis kita nggak bisa dia memperlakukan sebagai satu light ray aja ya, satu sinar aja karena dia harus diperlakukan sebagai sebuah gelombang elektromagnetik secara utuh gitu ya. Oke, hari ini, tapi ini kenapa ya nggak bisa di ini lagi? Bentar, maksudnya dari slide nomor 1. Oh, bentar ya. Nah, geometrical optik ya. Nah, kita lihat dulu proses-proses yang ada pada optik geometri. Ih, gini lagi. Bentar ya. Kenapa ya? Sini dulu deh. Nah, ini ya proses-proses yang terjadi pada optik ya secara geometrik. Nah, jadi secara geometrik kita akan belajar bagaimana sifat-sifat dari gelombang cahaya yang diwakili oleh hanya dia sebagai satu sinar, bagaimana dia prosesnya di dalam mirror. Ya, mirror itu apa? Cermin, dan di dalam lens. Kenapa sih kira-kira alasannya kenapa kok Bu pakai cermin, nggak pakai yang lain? Kan banyak benda lain yang memantulkan misalnya. Karena kok nggak pakai benda yang lain, misalnya apa ya, benda yang memantulkan misalnya di sendok atau di bagian apa, kan ini juga ada ya bagian mantulinnya ya. Kenapa harus pakainya cermin kira-kira? Karena ya bener apa? Kenapa? Jangan dulu mikir kekerapatannya, yang ininya aja, yang sederhananya. Bisa menampilkan yang serupa, itu teh artinya apa? Bisa menampilkannya, memantulkannya secara sempurna ya kan, paling bagus. Coba emang mau ngaca di mana? Mau di cermin, enggak di kolam kan? Ya enggak.
Mau ngaca kan yang sehari-hari kita pakai yang sifat pemantulannya paling bagus kan cermin. Ya enggak? Nah, jadi yang kita pelajarinya di cermin aja yang paling mudah, ya enggak? Kayak gitu. Nah, terus lensa juga gitu. Kalau lensa itu perwakilan dari device ya atau alat optik yang membiaskan. Sifat pembiasannya kan mudah ya kita untuk mempelajari proses-prosesnya begitu ya. Nah, itu adalah proses-proses secara geometrik. Nah, nanti kita akan mengenal apa namanya objek ya. Objek itu adalah bendanya yang disimpan di depan lensa ataupun di depan cermin. Nah, nanti juga kita akan mempelajari bagaimana sih caranya membuat sinar pantul, sinar bias ya. Terus kita juga nanti harus tahu mana garis normal ya, seperti itu. Nanti ya kita akan pelajari. Jadi apa namanya? Wajib kalau di mata kuliah optik itu membawa penggaris ya. Nah, ini contoh kalau misalnya di dalam cermin ya terdapat apa namanya misalnya bayangannya misalnya ya seperti itu. Image ya. Nah, sekarang pastikan kita kalau misalnya menempatkan sebuah benda di depan lensa atau di depan cermin, pastikan kita akan tanya ya, bayangannya nanti akan di mana gitu kan? Bayangannya apakah di depan ataukah di belakang? Terus nanti bayangannya ada di mana kan pasti kayak gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu nanti yang akan dijelaskan oleh apa yang namanya hukum pemantulan, hukum pembiasan, ya itu yang nanti akan membuat sebuah bayangan menjadi kita bisa analisis dia letaknya di mana, kemudian sifatnya apa ya. Nah, tadi ya, akan bagaimana tadi bayangannya atau question about the image ya. Bagaimana bisa real? Real itu artinya nyata, bisa virtual atau virtual itu dia sifatnya maya. Kemarin apa bedanya virtual sama real? Kemarin sudah saya ini di situ. Salah satunya. Kalau yang real itu ditangkap bukan gimana ditangkap oleh yang real, yang nyata, ditangkap oleh kan kemarin ada juga di slide-nya, ditangkap oleh layar, oleh screen-nya enggak. Jadi kalau bayangan nyata itu tertangkap oleh layar, kalau bayangan maya enggak. Terus kalau bayangan nyata terbentuk dari langsung perpotongan sinar pantul atau sinar bias. Kalau bayangan maya terbentuk dari perpanjangan sinar pantul atau sinar bias. Ya kan? Kemarin udah saya gambar di situ. Ya enggak? Masa sih? Kelas B enggak? Oh ya, baiklah kalau begitu. Berarti barusan udah, ya enggak? Barusan udah dikasih tahu. Kalau bayangan nyata itu kalian mah bisa aja nggak jawabnya. Kan udah dipelajari di SMA, ya enggak? Kalau bayangan nyata itu terbentuk dari perpotongan langsung sinar pantul atau sinar bias. Nah, kalau bayangan maya terbentuknya dari perpotongan perpanjangan sinar pantul ataupun sinar bias. Nanti kita akan lihat ya bedanya. Sinar pantul atau sinar bias. Jadi itu maya ya, kalau bayangan maya. Nah, itu tadi ya, bayangan itu bisa real, bisa juga virtual. Nah, kemudian di mana letaknya objek ya, objeknya atau bendanya atau bayangannya bisa di behind the lens, bisa di depan lensa, bisa di belakang lensa. Ini khusus yang lensa ya. Kalau untuk cermin mah nggak bisa, ya nggak harus selalu
di depan ya. Kalau itunya apa namanya? Bendanya. Bisa di belakang, bisa di depan untuk lensa ya. Nah, kemudian pasti ini juga nanti akan berpengaruh ke pembentukan image-nya atau pembentukan bayangannya. Dari mana datangnya cahaya? Bagaimana datangnya cahaya dan bagaimana dia keluarnya? Paham nggak? Datangnya dari mana, keluarnya di mana gitu ya. Itu juga nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana sifat objek, sifat image-nya atau sifat bayangannya. Nah, terus pertanyaannya lagi pasti ukurannya. Ya, bagaimana dengan ukuran dari bayangannya? Bisa jadi sama, bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar, bisa jadi juga terbalik, bisa jadi tetap sama arahnya ya. Itu enggak apa namanya? Menarik kan ya? Ya enggak, itu adalah fenomena dari optik ya. Sebenarnya kita udah biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Itu mas saya juga udah tahu dari dulu ya kan? Tapi udah tahu belum konsepnya ya kan? Nah, kalau yang untuk kuliah di fisika, konsepnya juga harus tahu. Nah, oke, terus nah, kita lihat ya apa saja yang ada di dalam optik geometri. Pertama ada mirror ya, yaitu cermin. Cermin ada yang datar atau planar, ada yang konkav, ada yang konveks. Kalau konkav itu yang bagaimana? Cembung, konkav. Kalau konveks cekung, konkav, cembung, konveks, cekung. Gimana sih cara ngafalinnya? Konveks itu konvergen, dari konvergen. Konver itu menyatukan sinar. Kalau yang menyatukan sinar itu berarti cekung. Kalau dalam cermin ya. Jadi konveks itu artinya dari konvergen. Kalau konkav karena konkav gitu ya, cembung. Ituannya apa namanya, yang aktifnya itu bagian yang cembungnya. Nah, kita lihat ya. Nah, kenapa? Konvergen cekung kan? Konveks? Konveks? Yang mana? Berarti salah tulisnya. Bisa jadi saya yang salah bilang. Bener kan konveks cekung? Bener gak? Terus? Apanya? Nama ini kan kemarin itu diajarin konveks itu cekung. Kalau di lensa. Cermin. Konveks cembung. Iya, kalau konveks cembung. Kalau konveks oh, yang konveks cembung ya. Berarti bukan yang konvergen ya, yang ini. Yang konkav yang cekung, berarti diperbaiki. Konkav yang cermin ya, bener kan cermin? Ya. Konkav mirror berarti cekung. Yang konveks cembung. Oke. Nah, kalau lensa ada converging, ada diverging ya. Converging, lensa itu converging itu berarti yang nanti mengumpulkan. Itu lensa cembung. Converging, lensa cembung apa cekung? Converging. Lensa mah cembung, kan mengumpulkan. Converging. Lensa cembung kan? Lensa yang mengumpulkan malah cembung. Kan contohnya apa coba? Contohnya apa? Loop itu kan mengumpulkan. Loop itu lensa cembung kan? Converging, conver itu mengumpulkan cahaya. Lensa cembung.
Kalian kan lebih percaya Google kan? Coba tanya Mbah Google-nya. Ya kan? Kan kalau saya mah punya konsepnya convert. Convert itu mengumpulkan. Lensa cembung itu mengumpulkan cahaya. Diverging cekung. Beda. Emang beda. Lensa, pembiasan lensa. Emang beda. Kalau maka cermin sama lensa, kalau cermin yang mengumpulkan itu cekung. Coba lihat lagi cermin. Makanya kata saya tadi konveks itu cekung. Yang cermin, gitu. Benar, coba tanya mbahnya Hah? Konkep. Konkep itu cekung. Konkep cermin. Oh, pada cermin ya. Konkep. Oh iya ini lensa. Kalau lensa benar kan? Ini konveks. Ini cembung. Yang konveks ya. Berarti ditulis. Nanti ketukar-tukar lagi. Jadi kalau dalam lensa yang mengumpulkan itu yang cembung. Kalau dalam cermin yang cekung. Yang mengumpulkan. Jadi gini ya. Jadi jangan disamain karena beda prosesnya. Ini lensa ya. Berarti ini berarti cembung. Cekung ya. Ya. Nah, gitu ya. Gak apa-apa. Tandanya ya gini. Kalau dalam belajar itu, kalau tandanya kita mulai ngejelimet berarti kita mau bisa. Paham nggak? Kalau datar-datar aja berarti nggak bisa. Paham nggak? Kalau mulai timbul pertanyaan nih, kok ini kayak gini ya? Berarti itu kamu akan ngerti. Kecuali kalau datar-datar aja ditanya ngerti nggak? Enggak. Maksudnya nggak jawab. Tapi ada pertanyaan nggak? Nggak jawab juga. Nah itu tanda tanya akan emang ngerti atau gimana gitu, bingung ya kan? Kalau mulai kok gini Bu, berarti itu tandanya bakal ngerti ya kan? Coba dalam sesuatu kan pasti kayak gitu. Kalau mau ngerti pasti nanya atau kok Bu ini gini ya kan? Nah ini diverging. Kalau converging cembung. Lensa, kalau cermin cekung ya. Konveks, planar mah datar. Tulis. Berarti artinya bakal ngerti ya enggak? Ini harus nanya. Planar. Nah, ini datar. Oke. Jangan ini lagi ya. Jangan ketukar lagi. Where is the light? Di mana sih sinarnya? Sinar mah bisa dari mana aja ya. Nah, ini dia ya. Converging lens, diverging ya. Kayak gitu. Ini belum ke ininya ya. Nah, tadi kan pertanyaannya where is the light ya enggak? Di mana sih sinar? Sebenarnya kita mah enggak langsung lihatnya. Jadi kalau di dalam mempelajari optik ya, dalam mempelajari optik, objek itu selalu menjadi sumber dari sinar. Paham nggak? Nah, kok bisa Bu kayak gitu? Karena misalnya nih ya, kita mau menggambarkan ya, jadi setiap objek itu adalah sumber cahaya. Objek adalah sumber
cahaya. Ini tolong dipahami dulu ya kalimat yang ini. Maksudnya bukan berarti cahaya itu dari objek, tapi ini dalam optik, ya enggak? Dalam optik karena kita nanti akan menggambarkan proses-proses pemantulan, pembiasan. Contoh ya, kita ambil contoh pemantulan aja deh yang paling mudah. Ya, misalnya di cermin datar dulu. Ada objeknya misalnya di sebelah sini. Ini objek kan? Nah, biasanya kalau untuk menggambar, pastikan ada pemantulan. Supaya mudah, pasti kita akan gambar dulu garis normal. Garis normal itu yang tegak lurus terhadap lensa ataupun terhadap cermin. Yang tegak lurus kita ambil aja tengah-tengah ya. Ini garis normal. Nah, kan tadi setiap objek sumber cahaya. Kan kita bingung ya cahayanya mana ikan mau gambarin pemantulan. Kan udah ada ini kata-katanya. Setiap objek adalah sumber cahaya. Ya udah langsung aja dari objeknya. Paham nggak? Gambarin. Nah berarti ini sinar apa? Sinar datang. Gitu ya. Pasti mantulnya kemana? Ke ini dong. Misalnya di sini ada mata. Gimana ya gambarin mata? Misalnya gini ya. Ada ininya pakai apa tuh namanya? Yang ibu-ibu sekarang tuh apa tuh? Bukan apa? Extension misalnya. Bulu mata palsu. Nah, ini kan pasti dipantulinnya ke sini ya. Ke mata. Ya enggak ke pengamat. Ini sinar pantul. Cukup nggak sih buat gambarin bayangannya? Cukup atau kurang? Kurang. Jadi kalau untuk menggambarkan objek ya, untuk memperoleh bayangan setidaknya harus ada dua. Ya, jadi kalau satu aja nggak cukup. Satu lagi dari mana? Paling gampang dari yang bawah. Paham nggak? Ya, ini kan dari bagian atas, kan dari yang bawah. Berarti sinar datangnya kemana? Ke sini. Kan cahaya datang dari yang sumber cahaya itu dari objek ini ya. Berarti sinar pantulnya kemana? Ke atas. Sinar pantulnya ke atas. Sorry. Pakai ini ya. Titik-titik. Anggap aja sama lah. Ini sinar pantul. Kok nggak ketemu ininya di mana bayangannya? Kira-kira. Nah, ini kita perpanjang ke belah di sini. Di sini. Ini harusnya mah sama ya. Ini harusnya sama. Nah, gambar deh. Kalau kalian gambarnya sama. Nah, jadi ini yang ininya ya, yang dilihat oleh mata kita. Nah, kenapa ini? Ini harusnya mah sama ya tingginya, cuma karena saya gambarnya kurang bagus. Tapi nggak enak ngelihatnya, nanti saya disalahin. Ini ya. Nah, anggap aja sama. Nah, ini yang dimaksud dengan bayangan maya. Ada di belakang. Ada di belakang terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Sinar pantulnya kalau nggak diperpanjang nggak ada, karena dia emang harus diperpanjang, adanya di belakang kayak gitu. Nanti kalau di lensa cekung kita bisa lihat ya bedanya bayangan maya, bayangannya nyata. Ini kalau pada cermin datar ya, kalau pada cermin datar dulu.
Terus ciri khasnya apa kalau di cermin datar? Jarak benda sama dengan jarak bayang S sama dengan S aksen. Jadi kalau di dalam optik itu ada istilah S ya. S itu jarak benda terhadap cermin, S aksen jarak bayangan terhadap cermin. Ada juga yang ininya SO sama S gitu ada ya, ada S dengan S aksen itu mah gimana nanti kita aja sesuai perjanjian. Terus H sama dengan H aksen, tinggi bayangan sama dengan tinggi objeknya. Kalau untuk cermin datar, yaitu tadi bahwa objek itu selalu menjadi sumber cahaya. Nah, bayangan itu adalah di mana ya, bayangan itu adalah di mana cahaya berkumpul untuk membuat inian apa replikatnya apa sih? Apa sih replikatnya? Iya, ituan ya kopiannya, replikanya atau duplikatnya, paham nggak? Ya, jadi si image atau bayangan itu adalah tempat di mana cahaya itu ya, cahaya berkumpul untuk menduplikasikan si bendanya. Ya, menduplikasikan itu adalah apa ya? Istilahnya menduplikasi teh menggandakan atau menyerupai lah, menyamai gitu ya, untuk menyamai si bendanya, untuk membuat duplikatnya gitu ya. Nah, itu dia namanya image atau bayangan. Jadi bayangan itu di mana si cahaya itu berkumpul untuk membuat duplikatnya dari sebuah benda. Makanya tadi untuk membuat sebuah bayangan maya, ketika di depan itu tidak terbentuk ya, dia itu yang bayangan maya itu terbentuknya di belakang. Nah, tadi ya, bayangan bisa berada di sisi depan ataupun sisi belakang dari alat optiknya ya, yang disebut dengan bayangan maya atau nyata. Ya, ini ya, ada bayangan nyata ataupun ada bayangan maya. Udah jelas ya? Ya, jadi insya Allah ya ini nanti kita akan membuatnya menjadi lebih mudah dipahami begitu ya, step by step. Nah, kemudian ini nih yang biasanya menjadi apa sih? Bikin kita pusing gitu ya dari SMA nih, perjanjian tanda. Jadi kalau di dalam belajar optik itu nanti ada perjanjian tanda plus ya ataupun min ya. Nah, biasanya kita tadi ada melambangkan S. S itu adalah jarak objek terhadap alat optik ya, bisa lensa maupun cermin. Ya, perjanjiannya tolong pahami ya di kalimat yang poin kedua. Positif jika berada di arah yang sama dengan arah datangnya cahaya. Paham nggak? Paham nggak? Positif tuh. It is positif ya jika berada pada arah yang sama ya. Ya, di mana cahaya itu datang. Ya. Contoh, ini cahaya datang dari mana? Dari iya, dari mana? Dari sini kan? Nah, dia cahayanya kan cermin aktifnya kan di sini.
Aktifnya cerminnya di sini kan. Nah, cahayanya kan juga datang dari si. Berarti ini S-nya positif atau negatif? Positif. Paham nggak? Jadi untuk tanda S atau jarak dari benda terhadap alat optik itu tandanya positif jika berada pada arah yang sama ya dengan elemen optik tempat datangnya cahaya. Cahaya datang dari mana? Dia ada di situ ya sama arahnya. Berarti nanti dia S-nya itu positif. Tandanya. Kalau sebaliknya itu nanti tandanya negatif. Nanti di lensa ya kita akan bisa ininya. Akan bisa lihat bedakan kalau di cermin selalu ininya positif karena dia selalu ditempatkan di depan searah dengan sumber cahayanya datang dari mana ya. Nah, dilambangkannya dengan S ya untuk jarak objek terhadap alat optik, bisa lensa ataupun cermin. Nah, kemudian jarak dari bayangan terhadap lensa atau cermin itu disebut sebagai jarak bayangan. Nah, ini tandanya positif jika berada pada arah yang sama dengan sinar pergi. Paham nggak? Ini berada pada arah yang sama tandanya positif apabila berada pada sisi tempat di mana sinar itu pergi atau sinar itu keluar. Paham nggak? Kayak ini. Nah, kalau ini kira-kira tandanya positif atau negatif? Negatif. Karena sinarnya perginya di arah mana? Di arah sini. Paham nggak? Karena ini maya. Ya nggak? Ya. Kalau nyata, ya kalau positif, ya ini nih. Jika dia berada pada arah yang sama dengan tempat sinar itu keluar, sinar pantul ataupun sinar biasnya. Kalau benda itu tandanya positif kalau dia searah dengan arah datangnya si sinar. Kalau bayangan dia positif kalau dia berada di tempat sinar itu pergi atau mantul atau membias gitu. Paham ya? Paham gak sih? Ya, insya Allah paham ya. Ini lambangnya S plus. S apa tuh namanya? Aksen. Nah, coba kira-kira ya, kalau tidak ada perjanjian tanda. Ngapain sih pakai tak ada tanda-tanda ya enggak? Kalau tidak ada perjanjian tanda positif negatif, kira-kira kenapa? Nanti perhitungannya akan beda, akan menjadi salah karena kan ini geometrik optik yang diwakili oleh vektor sinar. Vektor itu kan arah, ya enggak? Jadi dia harus pakai tanda positif negatifnya. Kalau positif negatifnya diabaikan, atau nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan eksperimen. Hasil-hasil hitungannya. Jadi misalnya bayangannya nih, mau yang di depan, mau yang di belakang, pokoknya positif semua. Pasti nanti hasil hitungan kita akan berbeda dengan yang terjadi sebetulnya di eksperimen. Jadi ini adalah hasil dari eksperimen diadopsikan, dinyatakan dalam matematik ya, seperti itu. Jadi perjanjian tandanya nanti tidak boleh diabaikan. Nah, ini contoh ya. Nah, ini loh
Kok tadi ada incoming light, ada outgoing light gitu kan? Nah, ini incoming light itu sinar datang. Itu kan itu sinar datang. Outgoing sinar pantul atau bias. Ya enggak? Nah, kalau yang di atas kan sinar pantul, outgoingnya itu. Kalau yang di bawah sinar bias ya. Ya, jadi intinya kalau bendanya itu di depan pasti positif. Kalau apa namanya bayangan itu di belakang pasti maya negatif kalau untuk cermin. Tapi kalau untuk lensa kebalikannya. Kalau bayangannya di belakang positif karena bayangan nyata karena outgoingnya ke sana. Sebaliknya berbeda dengan cermin. Kalau cermin kan mantul, kalau lensa meneruskan atau membelokkan, meneruskan tapi dibelokkan ya. Kalau untuk lensa. Paham ya? Ada yang mau bertanya dulu? Oh iya, absensi nggak dibawa ya? Masa? Oh bekas kemarin kali yang mekanika? Kelas A ya? Yaudah tadi ini. Di ini aja yang nggak masuk siapa? Yang nggak masuk. Jam 20. Jam berapa sih ini? Tadi Ibu teh tadi belum absen. Handphonenya ini apa ngeblank jadi hah? Kenapa? Bukan, saya belum absen sebagai ini pegawai. Jadi saya mau numpang dulu ke handphone Bu Kinkin ya. 78.